العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ucapan selamat datang ke rumah Allah dalam rangka untuk melaksanakan sembahyang Jumat, ibadah yang diwajibkan sekali dalam seminggu. Mudah-mudahan Jumatan kita pada minggu hari ini di antara daripada Jumatan yang terpilih, Jumatan yang terbaik, dan juga sembahyang Jumat yang mulia sesuai dengan tuntutan dan sesuai dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kamu disuruh untuk melaksanakan sembahyang Jumat, apabila kamu disuruh untuk melaksanakan sembahyang pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah untuk memenuhi seruan Allah dan tinggalkanlah transaksi jual beli, urusan dunia dan juga hal-hal yang menyibukkan kita sehari-hari. 3 orang sahabat datang menjumpai baginda Rasulullah SAW yang seketika itu Nabi kita tidak ada di tempat. Tujuan mereka datang tadi itu ingin tahu bagaimana amalan-amalan, amal ubudiyah yang Nabi kita laksanakan dalam keseharian beliau sehari-hari. Karena mengingat hasrat dan juga dengan target dan tujuan datang tadi itu tidak terpenuhi dikarenakan karena Nabi kita tidak ada di rumah, maka pada waktu itu mereka tanyakan kepada istri baginda Rasulullah SAW tentang amalan yang Nabi kita laksanakan. Maka istri baginda pun menceritakan amalan-amalan yang Nabi kita laksanakan. Nabi kita di malam hari tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Pernah pada suatu ketika Nabi kita bangun terus melaksanakan sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang 2 rakaat Nabi kita tidur kembali. Tidur, bangun kembali, berwudu dan bersiwak. Kemudian Nabi kita sembahyang 2 rakaat. Begitulah dalam tidak kurang daripada 4 kali. Kali terakhir baru Nabi kita melaksanakan sembahyang witir 3 rakaat. Jumlah total semuanya 11 rakaat. Tentang puasa, Nabi kita puasa Senin Kamis. Nabi kita puasa Ayyamul Bid. Nabi kita puasa pada hari-hari tertentu. Tentang zikir, karena yadhkurullah fi kulli ahyanih, Nabi kita berzikir mengingat Allah dalam semua keadaan. Tapi ternyata menurut mereka bertiga tadi itu ka'annahum taqalluha, seolah-olah amalan yang Nabi kita laksanakan tadi itu nampak sedikit, tak banyak mana. Rasa tidak sesuai dengan seorang Nabi dan Rasul amalan seperti itu. Maka salah satu daripada bertiga mengatakan, kalau dengan aku tidak akan menikah. Aku akan hidup membujang, habiskan waktuku untuk ibadah. Kata yang satu, aku tidak akan tidur malam. Aku akan beribadah sepanjang malam. Kata yang ketiga, aku akan berpuasa saban hari. Tidak akan pernah dengan aku makan siang. Ketiga orang tadi itu kembali. Satu, berazam untuk puasa saban hari. Yang kedua, nekat untuk sembahyang saban malam, sepanjang malam. Dan yang ketiga, tidak akan menikah, tidak akan berumah tangga seumur hidup. Lepas mereka kembali, berita tadi itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin ada yang SMS
yang hantar WhatsApp kepada baginda. Setelah Nabi kita mendengar, Nabi kita langsung marah atau naik angin begitu mendengar ucapan dan perkataan daripada mereka. Sebab kata mereka, ya patut sajalah kalau dengan baginda semacam itu. Waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sebab Allah telah memberikan keampunan dosa kepada baginda, dosa-dosa yang telah lalu dan juga dengan dosa-dosa yang menyusul. Maksudnya kalau ibadah Nabi kita sedikit pun tak masalah, tak problem. Sebab Nabi kita sudah mendapatkan keampunan, sudah mendapatkan rahmat, sudah mendapatkan maghfirah, sudah mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Sementara kalau dengan kita tidak mendapatkan garansi, tidak mendapatkan jaminan yang semacam itu. Jadi kata yang satu tidak akan kawin, yang satu akan tahajud, yang ketiga akan berpuasa saban hari. Jadi pada waktu Nabi kita menyampaikan khutbah kepada orang ramai, Nabi kita bersabda, inni la akhsyakum wa atqakum wa a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling khasyah, yang paling takut, yang paling tahu, yang paling mengenal Allah Jalla wa'ala. Akhsyakum, orang yang paling takut, wa atqakum, orang yang paling bertakwa, wa a'lamukum, dan orang yang paling kenal Allah Jalla wa'ala. Man raqiba an sunnati, barang siapa membenci sunnah-sunnahku, falaysa minni, ini aku muwa'anam, aku bangun dan tidur, aku bangun dan aku tahajud dan tidur, aku rehat dan tahajud, aku puasa dan berbuka, wa atazawwajun nisa, berkawin dengan perempuan. Sesiapa saja yang membenci sunnahku, itu bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang dengan kita, daripada topik hadis tadi itu, kita ingin mengaman bagaimana cerita-cerita yang kita dengar di kalangan ulama-ulama salaf, khususnya generasi yang kedua yang ibadahnya kuat, puasanya saban hari, tahajudnya sepanjang malam, infaknya habis-habisan, kebaikannya tidak terhitung. Jadi kalau boleh saya perumpamakan, sebab masih ada yang mempermasalahkan masalah-masalah seperti itu. Ini pencerahan, ini penjelasan. Jadi agar dengan kita dapat memahami tentang hakikat yang berlaku. Macam mana ada di antara daripada mereka yang membaca, menghatamkan kitab Sahih Muslim, itu tidak kurang daripada dalam 300 kali khatam. Ada di antara daripada mereka yang mampu untuk menghatamkan kitab Sahih Bukhari. Kita pernah dengar kitab Sahih Bukhari itu hadis-hadisnya ada tidak kurang daripada dalam 8.000 buah hadis. Itu dikhatamkan hanya dalam jangka 1 minggu. Ada di antara daripada mereka yang khatam Al-Quran saban malam seperti atau saban hari seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak akan terbuka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tidak akan terbuka Al-Quran macam itu, melainkan akan ditutup kembali setelah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Kalau tidak khatam, itu tidak akan ditutup. Yang menangis sepanjang malam tidak terhitung, yang bertahajud sepanjang malam tidak terhitung, yang berpuasa saban hari tidak terhitung, bahkan ramai bilangannya, bukan lagi satu. Jadi jumlah bilangan yang tidak tidur malam, tidur hanya ghaflah, tidur hanya mengantuk, tidur hanya sesat di waktu siang, di mana dengan sembahyang subuh mereka laksanakan dengan wudu sembahyang isya. Kalau seseorang melaksanakan sembahyang subuh dengan wudu sembahyang isya, maknanya tidak tidur, maknanya tidak kentut, maknanya tidak buang air besar, tidak buang air kecil, maknanya tidak bersama istri. Ini bukan hanya 2, 3, 4, 5, 6 malam, tapi dalam beberapa puluh tahun. Seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala, selama tidak kurang daripada 45 tahun sembahyang subuh
itu dikerjakan dengan wudu sembahyang isya. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pun juga tidak pernah tidur malam yang dengan sembahyang subuh dilaksanakan dengan wudu sembahyang isya selama tidak kurang daripada 49 tahun. Ramai lagi di kalangan ulama-ulama kita dahulu yang ini tasbihnya puluhan ribu kali, yang itu salawatnya puluhan ribu kali, yang itu tahlilnya puluhan ribu kali, yang ini puasa saban hari. Bahkan ada di antara daripada mereka yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Allahu Akbar. Kita Yasin pun tak habis-habis lagi. Itu pun dipimpin sama tuan imam. Ini bagaimana? Bukan setakat baca Yasin, membaca Al-Quran sampai habis dalam 2 rakaat sembahyang. Jadi dengan beriktimad, mengambil tenaga itu dibagi kepada 2. Katakan saja pada rakaat pertama lebih membebankan, lebih berat ke sebelah kiri macam ini. Kemudian selepas sampai 15 juz baru putar kembali seperti ini. Bagi 2 antara kedua belah kaki tadi itu. Dikatakan Imam Abu Hanifah pada waktu beliau berada di Mekah, beliau meminta agar diizinkan yang walaupun dengan menginfakkan sejumlah sekian duit agar diperkenankan sembahyang tahajud di dalam Ka'bah. Yang pada waktu beliau bertahajud malam hari itu, beliau bukannya setakat bertahajud tapi juga menghatamkan Al-Quran dalam sembahyang. Ini macam mana dengan cerita tadi itu? Ya Allah, macam ni perbandingannya. Kalau seandainya masih bermain di kepala kita, tidakkah agama tidak membenarkan dengan kita memaksa-maksakan diri seperti itu? Nabi kita bersabda, "Wala yushaddadina ahadun illa ghalabah." Tidak ada dengan seseorang yang mengalahkan agama, yang memaksa-maksakan diri untuk melaksanakan ibadah itu dan ini, melainkan dia akan terkalahkan. Tidak ada orang yang ekstrim dalam beragama, dalam beribadah, melainkan nanti pada suatu ketika dia akan terkalahkan. Semangat iman lagi naik, keyakinan lagi mantap. Allahu Akbar, sembahyang suatu malam 100 rakaat. Tapi seketika ada pertandingan bola sepak antara FI dengan tak tahu piala liga atau piala apa, akhirnya jangankan sampai 100 rakaat, 2 rakaat pun tumbang. Nah itu bagaimana? Itu makna ghalabahu, akhirnya jadi terkalahkan. Kenapa? Karena kita memaksakan diri dengan suatu ibadah yang kita tidak mampu untuk istiqamah dalam melaksanakannya. Supaya terjawab permasalahan dan supaya tidak lagi dipersoalkan oleh sesiapapun, oleh sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, lingkungan kita dan juga dengan orang ramai. Dengar perbandingan yang sederhana ini. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu kita dilahirkan ke dunia, sebelum kita dilahirkan, orang mukmin, orang kafir, fasik, samsing, kurang asam, kurang garam, diktator, zalim, itu sudah ada jaminan dunianya. Allah dah bagi jaminan hidup. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada daripada makhluk binatang yang melata di permukaan bumi melainkan Allah yang memberikan jaminan untuk kehidupannya. Jaminan hidup itu sudah ada kepada tiap individu, kepada tiap manusia yang lahir ke permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Tapi tidak ada jaminan akhirat kepada kita, tidak ada jaminan rahmat kepada kita, tidak ada jaminan surga secara pasti. Hanya surga dikaitkan dengan amalan, rahmat dikaitkan dengan amalan, maghfirah dikaitkan dengan amalan. Tengok antara 2 tadi itu. Dunia sudah ada jaminannya daripada Allah. Yang beriman, tak beriman, kafir, musyrik, murtad, tetap Allah bagi makan, tetap Allah bagi hidup, tetap Allah bagi nikmat, tetap Allah bagi kemudahan. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun tokong, patung, berhala, manusia, matahari, bulan yang disembahnya, tapi tetap saja Allah bagi dia makan, tetap saja Allah bagi dia kesehatan, tetap saja Allah bagi dia kehidupan. Tidak dibeda-bedakan antara yang taat, yang sujud dan rukuk dengan manusia-manusia yang tidak menyembah Allah Jalla wa'ala. Bukan setakat dengan manusia saja, jaminan hidup kepada semua makhluk.
kucingnya makan, kambingnya makan, lembu makan, nyamuk makan, semuanya makan. Allah aturkan kehidupan semua makhluk. Allah yang menciptakan mereka dan juga Allah yang memberikan jaminan hidup kepada semuanya. Bahkan ada dengan sebagian daripada binatang mempunyai sifat tawakalnya lebih mantap daripada manusia. Sekali melahirkan anak kembar 9, sekali lahir 5, sekali lahir 6. Anjing kadang-kadang melahirkannya banyak, kucing kadang-kadang melahirkannya banyak. Ayam turun berapa sekali? Menetas tidak kurang daripada dalam 13, 14, 15. Mak dan ayahnya relek saja, santai saja. Tidak pernah kelang kabut tentang urusan hidup, tidak pernah kelang kabut tentang urusan dunia. Kambing, ataupun juga dengan lembu, Masya Allah, tabarakallah, punya keyakinan yang kuat. Kenapa? Sebab secara fitrah, yang walaupun mereka tidak tahu, tapi secara pasti Allah dah bagi jaminan dunia dan kehidupan kepada mereka semuanya. Anjing sekali melahirkan tidak kurang daripada sekian ekor, 5, 6, 7. Baring saja, santai, relek, tak pernah mengadakan komunikasi dengan teman-temannya. Pak Long, ada tempat kerja tak yang sesuai untuk aku? Ini bagaimana maknya nih melahirkan sekali 7 nih, kelang kabut aku kalau macam ni. Macam mana aku nak bagi makan, macam mana aku nak bagi nafkah, sedangkan hasilku hanya setakat sekian saja, tambah lagi dengan GST, tambah turut lagi dengan aku. Tak pernah ada keluhan yang semacam itu sebagaimana manusia. Jadi sebagian binatang nampak seperti keyakinannya lebih mantap. Tengok, dunia kita sudah ada jaminannya daripada Allah, sementara akhirat kita tidak ada jaminan. Ternyata dunia yang sudah ada jaminannya pun kita kejar habis-habisan. Kalau boleh sambung malam, kita sambung malam. Kalau boleh dapat untung lebih banyak lagi, kita usahakan untuk dapat untung lebih banyak lagi. Buka cawangan, tambah keruh, tambah upaya, pikir lagi, rancang lagi, usahakan lagi untuk kita mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kalau perlu buka cawangan di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau perlu dengan kita ada jaringan di negara-negara asing, di negara-negara luar. Buka cawangan, Petronasnya ada di Sudan, Petronasnya ada di mana? Masya Allah, tabarakallah. Ini dunia yang sudah ada jaminan. Kita mabuk kepayang mengejarnya habis-habisan sampai tidak kecukupan waktu, sampai tersekat waktu untuk kita beribadah, waktu untuk kita mengaji, waktu untuk kita sembahyang, sehingga sampai terlambat kita datang ke masjid, sehingga sampai masbuk kita sembahyang, sehingga sampai terlambat kita bangun, sehingga sampai terjejaskan urusan ubudiyah kita kepada Allah dikarenakan karena urusan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Jadi dengan yang sudah ada jaminan ternyata dikejar habis-habisan oleh semua makhluk. Kalau boleh lebih banyak kita usahakan, kalau boleh lebih banyak sawangannya kita usahakan, kalau boleh lebih banyak keuntungannya kita usahakan. Macam mana tidak? Dengan mereka seketika diberikan peluang yang sempit, kehidupan yang sempit, kesempatan yang sedikit, peluang yang sedikit, umur yang sedikit, kesehatan yang sedikit. Macam mana mereka tidak menggunakannya untuk bekalan akhirat yang tidak ada kesudahannya? Coba kita buat perbandingan. Kalau dengan dunia yang sudah ada jaminannya, kita habiskan waktu kita untuk kita mencarinya, kita habiskan waktu untuk kita mengejarnya. Macam mana kira-kira dengan akhirat yang tidak ada jaminan? Maka disinilah kesadaran daripada ulama-ulama kita tadi, daripada salafun saleh, tidak mau detik-detik masa waktu mereka yang tersia-siakan. Yang ini kerja siang malam, minggu bersambung minggu, bulan bersambung bulan, kadang-kadang hari lebaran pun masih buka kedai lagi. Nih raya Cina, bukan raya Cina, raya Melayu. Yang jeb, yang memenuhi jalan raya, jalan tol lebuh raya itu adalah orang Melayu. Yang paling banyak balik kampung bukan orang Cina, orang Melayu. Tengok saja, kereta penuh, mengarah ke mana? Ke Pahangnya, ke Kelantannya, ke Terengganu-nya. Yang mengarah ke Ipohnya, ke Peninya dan juga ke Gedahnya.
boleh dikatakan dalam sekian ratus, tidak kurang daripada 80% itu adalah orang Melayu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata pada hari raya Cina, raya haji, raya puasa pun tetap juga dengan kita berniaga, tetap juga dengan kita buka restoran. Kenapa? Selama masih ada peluang, maka kita akan manfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ulama salaf nak bertanya kepada kita, nah kalau macam tuh kalian dengan dunia kalian habiskan waktu untuk dunia, pada dunia sudah ada jaminan. Kenapa kami disalah-salahkan? Kenapa kalian komplain dengan kami? Seketika dengan kami menghabiskan waktu kami untuk berzikir, untuk beribadah, untuk mengaji, untuk bertakwa, untuk bertasbih. Tuh dengan puasanya saban hari, yaitu dengan tahajudnya sepanjang malam, yaitu dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi kata Al-Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala, salah satu daripada ulama besar, hafiz, alim. Kalau nak cari tandingannya di negara kita tidak ada. Di dunia sekarang ini tidak ada yang menandingi seumpama beliau. Dari sudut keilmuan, dari sudut kepakaran dalam bidang hadis. Salah satu daripada rawi hadis, salah satu daripada ulama salaf berpesan kepada dua orang anak dengan pesan yang berbeda redaksinya. Kepada anak laki-laki, hei kamu anakku, hei kamu anakku, jangan sekali-kali kau cemarkan bilik tidur bapakmu ini. Ini pesan sebelum meninggal dunia. Jangan sekali-kali kau cemarkan bilik tidur orang tuamu ini. Sesungguhnya aku selama tidak kurang daripada 30 tahun khatam Al-Quran saban hari. Coba dihitung bang, 30 tahun khatam Quran saban hari. Sebulan 30, setahun 365 kali khatam kali 30. Hitung, hampir tidak kurang daripada dalam 11.000-an kali khatam. Tuh pesan kepada anak laki-laki, anak perempuan merengek, menangis. Jadi kata Tuan Haji tadi itu, apakah kamu takut risau dengan orang tua kamu? Sesungguhnya orang tua Anda yang tadi itu di rumah, di bilik. Sesungguhnya orang tua kamu, apakah kamu khawatir aku akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala? Inna abaka qad khatamal Qur'ana fi hadhihi zawiyati, telah mengkhatamkan Al-Quran di tempat pengajian ini, di sudut ini, sebanyak tidak kurang daripada 24.000 kali. Itu bagaimana kira-kira dengan ulama yang semacam itu? Kenapa kita perli? Tadi Imam Abu Hanifah sembahyang tahajud, menangis beriti-riti di hadapan Allah sampai kedengaran, terisak-isak oleh tetangga-tetangga beliau. Kenapa kita komplain? Yang dengan mereka ingin menghabiskan waktu, ingin mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih istimewa, ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, ingin membekali diri untuk akhirat. Sekarang pada waktu kita mendengar cerita-cerita seperti itu, kita permasalahkan. Jadi kata Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam syarah Sahih Muslim, itu ahwal, itu manakib, itu karamat, itu keadaan, itu anugerah yang Allah bagikan kepada mereka. Kita jangan komplain, jangan memprotes. Kenapa? Sebab kalau secara logiknya, secara rasionalnya, dengan kemampuan manusiawi, manusia tidak akan mampu untuk melaksanakan yang semacam itu. Siapa yang mampu untuk tidak tidur malam? Kita bukan setakat tidur malam saja, siang pun tidur. Nih khutbah nanti ramai yang tidur, ngajar pun tidur. Baru saja etikaf setengah jam etikaf, tidurnya 45 menit. Lebih banyak tidurnya itu kita. Jadi bagaimana dengan mereka boleh bertahajud sepanjang malam, tak letih kan? Itu anugerah daripada Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga kelezatan dalam berubudiyah, berkomunikasi, kita kadang-kadang sampai tak perasan. Tadi ada orang datang, ada orang bagi salam, ada orang tegur, karena kita asyik menonton. Misi Ronaldo.
Istri ajak, kata bang makan bang, tak dengar. Istri cakap tak dengar. Kenapa? Karena gol tadi itu. Itu keasikan dalam beribadah. Salah seorang daripada ulama hadis asik-asiknya dalam menelaahi buku atau mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca. Jadi kata Jariyah, tuan guru disebut makan. Makanan dah dihidangkan dah. Makanan sudah tersediakan. Kata tu guru, tunggu dulu. Asik-asiknya membaca nih. Kalau kita asik-asiknya menonton, asik-asiknya membaca. Tuan guru, makanan sudah siap. Tunggu dulu. Baca. Dah lama, kena kelamaan sangat, ditunggu tak selesai juga. Akhirnya Jariyah, maksud Jariyah itu hamba saya perempuan. Maka makanan tadi itu dikau dan disuapkan ke mulut tu guru. Tu guru sambil baca kitab, sambil disuapi. Jadi baca, suap, disuapkan sampai habis. Jariyah tadi pun selepasnya tidur nyenyak. Selepas tidur, begitu adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru belah perasaan. Maka tanya dengan Jariyah tadi itu, oke, sekarang mana makanan yang awak nak hidangkan ke aku tadi itu? Jadi kata si Jariyah, udah habis dah tadi itu. Udah dimakan. Ku makankan dah, ku suapkan dah ke mulut tu guru. Tu guru tadi itu sampai tak perasan. Bagaimana? Habis 2 pinggan tapi tak sedar bahwasanya makanan sudah dimakan habis. Itu kenikmatan dan kelezatan mereka dalam menuntut ilmu. Saya bagi perumpamaan 3 detik yang terakhir ini, 3 menit yang terakhir, Masya Allah, tabarakallah. Kan kita pernah mendengar cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketampanan beliau, kecantikan beliau, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf yang mampu untuk mempesona, menggugah hati dan perasaan wanita-wanita pada saat ketika itu terpukau dan tergugah hati mereka. Jadi pada waktu ada yang menceritakan, masuk dalam media masalah, kalau dalam bahasa kita sekarang, Sayyidatuna Zulaikha betul-betul tergila-gila dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, sampai cerita yang diceritakan di situ, pada waktu beliau pergi sampai dirobek baju daripada belakang, walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ceritanya panjang, yang ingin kita ceritakan daripada kejadian tadi itu, Sayyidatuna Zulaikha bahasa kita mengajak bersama dengan Nabiullah Yusuf, tapi Nabiullah Yusuf menjawab, ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya. Nabiullah Yusuf tolak habis-habisan. Tapi setelah didengar cerita tadi itu oleh wanita-wanita Mesir, pada muka Zulaikha, takkan sampai ke tahap itu. Murah mangat marwah kamu, takkan sampai sobek-sobek baju pembantu rumahmu itu betul-betul cinta gila, cinta buta. Falamma sami'at bimakrihina, setelah Sayyidatuna Zulaikha mendengar ucapan-ucapan perlian yang semacam itu daripada perempuan-perempuan Mesir, maka dijemput, oke, awak datang ke tempat saya hari Sabtu atau hari Minggu, tak disebutkan harinya, semuanya dijemput hadir dan masing-masing disediakan 1 biji buah mangga dengan pisau yang tajam. Oke, kita ada pesta acara bekelah untuk makan buah mangga, masing-masing dengan buah pelam, dengan buah mangga dan juga dengan pisaunya. Masya Allah, tabarakallah, sudah dijadwalkan waktunya untuk acara makan mangga bersama. Setelah siap siaga masing-masing akan mengupasnya. Jadi kata Siti Zulaikha, suruh Yusuf keluar kamu. Begitu Nabiullah Yusuf keluar, falamma ra'ainahu, saat ketika mereka tengok ketampanan, kecantikan, kejelitan atau kehebatan Nabiullah Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu, Allah, semuanya kagum, kaget dengan keadaan tadi itu. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, dan masing-masing menghiris-hiris jari telunjuknya masing-masing. Tak terasa perih kah? Tak terasa pedih kah? Itu cerita dalam Al-Quran. Baru saat ketika menyaksikan ketampanan, kecantikan seorang makhluk. Bagaimana dengan ahli ibadah yang sedang menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah. Sepanjang malam itu tidak ada artinya. Sedih rasanya kalau seandainya fajar sudah terbit,
betul-betul terasa kecewa kalau seandainya waktu subuh telah tiba. Kenapa? Peluang untuk berdialog, berkomunikasi dengan Allah itu sudah berakhir. Perumpamaan secara sederhananya, asik-asik bercakap dengan sang kekasih, baterainya habis, low baterai mati. Sialas. Wah, menyumpah-nyumpah seperti itu. Mecantulah mereka kalau pada waktu berkomunikasi dengan Allah sudah berakhir rasa sedih dan kecewa. Mudah-mudahan kita yang malas ibadah ini akan semakin semangat ibadahnya di lain waktu. Ya paling tidak untuk hari Jumat lah kita pupuk, kita isi, dan kita banyakkan pengabdian, pendekatan, amalan ubudiyah, zikir dan tasbih kita, salawat kita kepada baginda, amalan kita kepada Allah Jalla wa ala. Hadza wa billahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsani wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, miskin, miskin, miskin. Qila lahu man ya Rasulullah? Qala ar-rajulu la zawjata lahu. Wa qala miskinah, miskinah, miskinah. Qila man ya Rasulullah? Qala al-mar'atu laisa laha zawjun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ungkapan Nabi kita bersabda, kesian, kesian, kesian. Para sahabat pun tertanya-tanya, siapakah gerangan ya Rasulullah yang dikatakan miskin, miskin, miskin sebanyak 3 kali? Itu adalah seorang remaja, seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri. Nabi kita bersabda, kesian, kesian, kesian pun juga 3 kali. Siapakah gerangan manusia itu ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, seorang perempuan yang tidak mempunyai suami. Dari hadis yang diriwayatkan, bagi kita katakan kesian, kesian itu kepada seseorang yang tidak mempunyai pasangan hidup. Sementara kalau untuk di zaman kita sekarang, 1001 kali kasihan, 1001 kali kesian kita ucapkan kepada umat Islam di mana saja mereka berada. Dari sejumlah sekian makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung, jutaan banyak, yang lebih kuat, yang lebih perkasa, yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih berat, yang melebihi daripada berbagai bidang, melebihi daripada kekuatan manusia, lebih panjang umurnya, lebih kuat jasmaninya, itu tidak terhitung. Yang walaupun demikian, ternyata daripada sejumlah sekian ciptaan Allah Jalla wa'ala, ternyata yang layak untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi itu adalah manusia. Allah tawarkan al-amanah, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya enggan untuk memikulnya. Fahamalahal insan, ternyata dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, yang walaupun dengan umur yang lebih panjang, dengan tenaga yang lebih kuat, dengan fisikal atau dengan bentuk yang lebih tinggi, dengan timbangan yang lebih berat, ternyata yang mendapatkan kemuliaan itu adalah manusia sebagai makhluk yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd, dengan anugerah yang Allah berikan kepada manusia.
Ternyata manusia yang hebat, manusia yang telah mendapatkan amanah daripada Allah Jalla wa'ala, sejumlah sekian daripada makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala, yang hidup dan yang mati, yang tumbuh, yang bergerak, yang ada di sana sini. Tentulah saat ketika manusia yang mengambil amanah daripada Allah Jalla wa'ala, satu persatu akan memperhatikan, akan melihat, ingin menyaksikan kehebatan, kelayakan daripada manusia yang mendapatkan amanah tersebut daripada Allah Jalla wa'ala. Mereka ingin melihat yang walaupun tidak ada bahasa yang mereka tuturkan, yang walaupun dengan mereka tidak ada akal mampu untuk menenung dan juga untuk memastikan, akan tetapi secara logik dan juga secara rasionalnya, siapakah gerangan yang namanya al-insan? Bahamalah al-insanu innahu kana zaluman jahula. Ternyata dengan amanah Allah tadi itu telah dipikul oleh manusia. Tentu segenap makhluk Allah Jalla wa'ala akan menyaksikan dan juga akan melihat dan menilai kepada kehidupan manusia. Bagaimana kira-kira dengan kebijakannya, ketabahannya, kesabarannya, kebolehannya, kemampuannya, ketaatannya, ketakwaannya,
Ada dua orang hamba saya yang datang, maka pada saat ketika itu saran daripada Sayyidina Ali, eloklah kalau kamu meminta salah seorang daripada dua orang hamba itu untuk membantu kamu menyelesaikan urusan rumah tangga. Ini telapak tangan yang sudah bengkak, ini dengan kesibukan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi ternyata Nabi kita tidak ada di rumah. Pada waktu beliau datang ke rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tidak ada di tempat, maka terpaksa balik. Pada beberapa waktu kemudian, sudah hampir menjelang tengah malam, Nabi kita datang menemui menantu dengan anak kandung. Jadi pada saat ketika itu Nabi kita cadangkan kepada mereka berdua, inginkah aku cadangkan kalian berdua satu amalan yang lebih afdal daripada hamba saya. Maksudnya, kenapa dengan hamba saya? Untuk meringankan beban, untuk meringankan pekerjaan, untuk mendapatkan kemudahan, untuk mendapatkan kenyamanan. Ada yang lebih membantu dengan urusan dan kesibukan kita sehari-hari, lebih membantu daripada pembantu, lebih membantu daripada hamba saya. Apa saja ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 33 kali sebelum tidur. Coba dari malam hari nanti kita amalkan. Selain daripada amalan sunnah, dapat pahala, gejarannya daripada Allah, hidup senantiasa selalu tentram, nyaman, bahagia, dan juga tidak ada gangguan yang mengganggu. Itu adalah target yang kita harapkan. Juga dalam waktu yang sama kita akan mendapatkan janji yang Nabi kita janjikan. Niscayalah itu lebih afdal daripada pembantu. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Sebelum kita tidur, penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Insyaallah, yang walaupun sebanyak apapun pekerjaannya tidak membuat kita keluh resah, sebanyak apapun pekerjaan kita, kita senantiasa tenang, bening dan nyaman, dan selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumat-Jumat yang akan datang, usahakan dan upayakan sebagaimana saya katakan tadi, untuk kita mendapatkan yang sempurna, yang terbaik dengan ibadah yang hanya sekali dalam seminggu. Sekali seminggu saja, bukan tiap waktu, sekali dalam seminggu saja. Maka di antara daripada kebaikan-kebaikan yang dapat kita pungut, datang agak awal sedikit, ya setengah jam, itu oke lagi, alhamdulillah. Kemudian yang sebelumnya, potong koko, bulu ketiak, wangi-wangian, berpakaian serba putih. Kenapa? Karena kita nak kutip kebaikan daripada mana saja. Tuh kalau kita hitung-hitung kotak yang berjalan tadi itu, dari ujung sana ke ujung sini, atau daripada ujung situ ke ujung sana, itu insya Allah yang paling banyak yang warna biru, bukan yang warna merah, bukan yang warna ungu, bukan yang warna hijau. Kalau ada yang hijau pun hijau plastik 5 ringgit. Yang paling banyak biru plastik, itu yang paling banyak kita masukkan. Itu pun kita kutip. Takkan dengan kita tidak mengutip kebaikan tasbih. Tak lama mana, ini saya tambahkan 7 menit saja. Kalau tadi itu kita baca kursi, kita baca tasbih takbir, kalau kita tambah dengan sebanyak 2 rakaat pun, totalnya paling dalam 10 menit saja melambatkan kita balik. Jadi kalau kita beri keburu-buru pun kadang-kadang lambat juga. Ambil waktu untuk kita bertasbih, untuk kita bertahmid, dan juga untuk kita ingat Allah Jalla wa'ala. Sebab karena manusia saja yang boleh, dan manusia saja yang mendapatkan kepercayaan daripada semua makhluk untuk mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan yang abadi. Mudah-mudahan di Jumat-Jumat yang akan datang kita ambil perhatian betul. Beli, insyaallah Medan. Saya pergi ke Medan dalam beberapa kali, ada kain putih di situ, banyak kain yang jenis putih. Boleh kita beli kain yang situ. Baju pun juga boleh kita beli warna putih, supaya tuntutan daripada sunnah, tuntutan dan kehendak daripada syariat terpenuhi saat ketika kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.